Ya, di depan saya sudah ada Mas Ray atau biasa dibilang Ray Animal. Ya, Ya, dari situ kita tahu kenapa sampai dipanggil Ray Animal. Karena dengar-dengar pada tahun 1990-an Anda itu pernah memelihara beruang, ya, ular, ya, burung gagak, ya. dan binatang-binatang yang aneh-aneh. Apa Yang betul? betul yang tidak lazim orang pelihara. Bagi Anda yang penasaran bagaimana kalau kita ikuti liputan berikut ini. Rai Animal atau bernama asli Rai Khairuddin ini begitu piawai menaklukkan berbagai jenis satwa, hingga mereka pun menjadi jinak dan dapat tampil luas di depan kamera. Menguasai psikologi hewan adalah ya mungkin belajar dari pengalaman otodidak. Jadi saya menguasai sifat-sifat dasar dari hewan. Nah, ini mungkin contoh salah satu musang. Musang ini dikenal sangat liar ya. Tapi kalau memang kita pelihara dari kecil, itu dia akan sangat jinak dan sejenak-jenak seperti jinaknya kucing. Mereka biasanya juga akan mengetahui bahwa kita sayang mereka segala apapun, biasanya bisa dijinakkan kalau kita berikan dengan kasih sayang kita ya. Atas kemampuannya ini, julukan sebagai Animal Director pun melekat pada dirinya. Jasanya banyak digunakan dalam berbagai produksi video televisi. Contohnya iklan layanan masyarakat tentang keanekaragaman hayati. Ialah yang menyiapkan berbagai jenis satwa ini, sekaligus bertindak sebagai pengarah gaya satwa sesuai tuntutan skenario maupun sutradara. Ray yang memiliki latar belakang pendidikan sinematografi dan pernah bekerja sebagai penata artistik ini juga terlibat dalam sejumlah film sebagai animal director, seperti film Desaku Bernyanyi dan juga film 3 Hari Selamanya yang dibintangi oleh Nicholas Saputra. Selain film, aksi pola tingkah laku binatang-binatang ini juga sempat meramaikan tayangan kuis di sebuah televisi swasta. Selama 4 tahun lamanya, Ray bertugas mengarahkan binatang-binatang tersebut beraksi di depan kamera. Sebagai animal director, tidak tertutup kemungkinan bagi Ray untuk mencari sendiri satwa jenis tertentu yang akan digunakan dalam sebuah produksi televisi, bahkan hingga memilih dan menyeleksi satwa yang layak tampil berdasarkan tampilan dan karakter. Ya, dengar-dengar memang dari kecil Anda sudah suka main-main dengan binatang-binatang yang tidak lazim ini ya? Iya, kurang lebih Kenapa seperti itu. begitu? Nggak tahu ya, kalau melihat mereka sepertinya ya lucu aja, pengen saya pelihara seperti itu. Anda sendiri lulusan apa? Saya dari Institut Kesenian Jakarta tahun 95 masuk di seni rupa, kemudian tahun 92 di seni rupa Institut Kesenian Jakarta. Tahun 95 saya masuk sekolah sinematografi Institut Kesenian Jakarta juga. Untuk yang di sinema saya drop out, tidak sampai lulus. Oke, tapi di sekolah Anda tidak diajarkan kan bagaimana mendirect atau memandu binatang-binatang untuk acting, enggak ya? Tidak ada seperti Lalu itu. keahlian ini Anda dapat dari mana? Jadi ini secara tidak sengaja ya, di samping saya memang suka dengan hewan, kebetulan saya mencintai hewan. Jadi secara tidak sengaja, kebetulan karena saya sekolah dengan latar belakang sekolah sinematografi, film dan televisi ya di sana, otomatis awal-awalnya dari kawan yang ingin mensutradarai sebuah film yang kebetulan membutuhkan properti hewan-hewan ini, ya karena mereka tahu saya punya macam-macam hewan yang agak-agak, ya dalam tanda kutip agak-agak aneh lah, nggak umum ya, mereka pinjam. Dari pinjam itu saya kan khawatir ya, takut hewan ini tidak terpantau, takut kurang makannya atau apa gitu kan, takut juga bermasalah di lokasi syuting. Ya mau nggak mau selesai kuliah saya datang nengokin, ketika diambil gambar ya udah mau nggak mau kan, ya teman sendiri yang sedang membuat produksi udah saya bantuin lah nih, nanganin supaya dia nggak terlalu stres binatangnya gitu. Nah mulai dari titik awal itulah terus beberapa teman pinjam, ya udah saya kasih pinjam. Sampai terus akhirnya ada penawaran di dalam sebuah iklan komersial ya. Ya udah saya terima lah, kebetulan kan hewan ada saya di rumah, mau dipinjam buat itu ya udah dipakai sama mereka. Dan dapat uang. Itu yang pertama. Nah, animal director itu tugasnya apa sih kalau ada pembuatan film atau iklan-iklan? Saya mengarahkan binatang, mempelajari binatang dari bagaimana caranya
supaya kamera dengan mudah mengambil gambar hewan tersebut. Ya mungkin orang menganggap hewan gampang lah kita tinggal ambil, tidak seperti itu. Mungkin salah satu contoh hal yang kecil ya. Iya. Kita ingin mengambil gambar kupu-kupu, capung atau apapun yang bisa terbang ya. Itu perlu penanganan khusus. Nggak mungkin kamera mengambil kupu-kupu yang hinggap. Belum dekat pun, udah berapa meter pun dia akan langsung terbang kan. Seperti itu. Anda bisa mengarahkan kupu-kupu untuk tidak terbang pada saat kamera mendekat. Iya, kurang lebih seperti itu. Itu Emang salah Anda satu bisikin contoh apa saja. itu, Kuk? Kenapa? Anda bisikin apa kupu-kupunya? Kebetulan ini saya belajar ini secara otodidak, jadi secara tidak sengaja beberapa treatment cara penanganan macam-macam hewan itu diketemukan. Artinya saya menyimpulkan sesuatu, oh kalau untuk hewan ini penanganan seperti ini, oh untuk hewan ini penanganan seperti ini. Untuk serangga juga penanganan beda, serangga A dengan serangga B itu beda penanganan. Anda pernah menjadi pemandu atau pengarah gaya, pengarah acting bagi hewan-hewan apa saja? Waktu itu pernah kucing, harimau, ini macan kumbang salah satunya, terus gajah. Saya bisa waktu itu syuting di daerah kota, jadi gajah itu lari di tengah keramaian dan saya harus mensituasikan gajah lari di tengah keramaian kendaraan dan dia harus menerjang tenda-tenda seperti itu. Oh, itu Resiko sangat itu tinggi, ya? resiko sangat tinggi. Tapi ya alhamdulillah berhasil juga. Nah, kalau film apa yang pernah Anda ikut di dalamnya untuk mengatur hewan-hewan ini? Film salah satunya mungkin kalau yang cukup punya ya cukup terkenal ya, mungkin dulu Sherina ya, Sherina itu ada burung-burung. Petualangan Sherina. Petualangan Sherina ada burung di sana, ada anak rusa, ada angsa, terus ada ya binatang-binatang pengisi hutan lah. Oh, itu Anda arahkan juga. Saya pikir tuh liar begitu aja itu. Oh enggak, itu disiapkan Diatur semua, itu disiapkan. Bukan, enggak ada yang candid di situ ya, enggak ada yang candid kamera terus ada binatang liar diambil, enggak ada. Itu kita siapkan semua. Menarik, bukan saja hewan-hewan besar yang bisa diatur oleh Mas Ray, tapi ternyata ayam, bebek, bahkan semut bisa diatur. Boleh percaya, boleh tidak, terus di Kikandi.